terjadi itu adalah apa bentuk ini ya, gelombang elektromagnetik ya. Oke. Jadi pola lintasan elektronnya itu merupakan bentuk atau formulatingnya itu seperti anu ya, gelombang elektromagnetik gitu ya penjelasannya di situ ya. Oke, Bapak. Oke. Gelombang elektromagnetik sendiri itu berarti apa? Ditentukan oleh 3 komponen, Bro, yaitu angulen, kemudian azimut, sama radial. Itu anu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z kan itu ya. Oke. Itu dalam ruang ya, dalam ruang. Artinya kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dibentuk oleh ini besaran listrik dan besaran magnet ya. Bentuk gelombangnya itu adalah bentuk gelombang longitudinal ya, longitudinal ya. Gitu. Longitudinal apa transversal? Yang arah gerak, arah apa? Rambatannya dan arah vibrasinya, getarannya itu saling tegak lurus ya. Oke, nanti dicek lagi. Jadi artinya untuk sementara ditandai bahwa gerakan elektron itu adalah pola gerakannya itu adalah menyerupai gelombang atau memiliki perilaku seperti gelombang elektromagnetik gitu ya. Karena di sini nanti di design structure ini nanti akan cerita selain spin orbit itu ya, Hawking L dan S itu, kita juga akan melihat bagaimana interaksi elektron dengan inti ya, untuk menghasilkan pemecahan spektrum yang lebih halus lagi. Jadi spektrumnya itu tersplit lagi menjadi beberapa lagi. Jadi sehingga terlihat lebih halus itu dibandingkan ketika kita mempelajari efek Stark maupun efek Zeeman ya, yang kemarin-kemarin itu. Baik, silakan diteruskan, Mbak. Baik, terima kasih Prof penjelasannya. Saya lanjutkan. Ini masih mereview ya, mereview tentang mekanika kuantum ya, untuk gelombang elektromagnetik tadi ya, yang dipecahkan dengan operator Hamiltonian ya, ini untuk dimensi ya, sumbu X, sumbu Y. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Erwin Schrödinger, seorang ahli matematika dari Rusia, mengajukan teori atom yang disebut teori atom mekanika kuantum. Teori ini kedudukan elektron atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Daerah probabilitas terbesar menemukan elektron disebut sebagai orbital. Orbital digambarkan berupa awan tebal tipis yang menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah tersebut. Nah, bentuk awan dan tingkat energi orbital diperoleh dari persamaan gelombang dari elektron, yaitu menggunakan persamaan Schrödinger. Do kuadrat psi per do x kuadrat plus do kuadrat psi per do y kuadrat plus do kuadrat psi per do z kuadrat plus 8 pi kuadrat m per h kuadrat. Energi total partikel dikurangi energi potensial psi sama dengan 0. Next. Nah, baik, di sini akan menjelaskan terkait persamaan Schrödinger atom hidrogen.
Sebagaimana pada gambar itu ada gambar sistem koordinat bola bagi atom hidrogen. Nah, massa proton itu jauh lebih besar dari massa elektron, di mana massa proton besarnya yaitu 1,007316 SMA satuan massa atom, kemudian massa elektronnya sebesar 0,000549 satuan massa atom. Sehingga di situ massa protonnya jauh lebih besar dari massa elektron, di mana massa proton sama dengan 1836 massa elektron. Diasumsikan proton diam di pusat koordinat dan elektron itu bergerak mengelilingi di bawah pengaruh medan atau gaya Coulomb, sehingga kontribusi energi sistemnya hanya diberikan oleh elektron, yaitu energi kinetik, dengan energi kinetiknya sebesar E kuadrat per 2 massa elektron, dan energi potensialnya yaitu negatif elektron kuadrat per 4 pi epsilon 0 1 per R. Saya berhenti di situ, Mbak. Berhenti di situ. Nah, dari slide sebelumnya tadi persamaan subordinatnya kan masih ini ya, masih untuk sistem koordinat kotak ya. Jadi masih pakai X, Y, Z gitu ya di kotak. Tapi contoh gambarnya sudah bola. Jadi sesungguhnya untuk penyelesaian persamaan Schrödinger atom hidrogen, maka persamaan Schrödingernya itu harus menggunakan koordinat bola ya. Jadi del kuadratnya itu adalah untuk koordinat bola. Nanti dicek lagi. Nah, kemudian sekarang kita terapkan untuk atom hidrogen. Maka energi potensialnya VR-nya itu tentu saja potensial atom hidrogen. Nah, potensial itu dihasilkan karena atom hidrogen itu hanya punya 1 elektron dan inti. Tentu saja di inti itu ada protonnya, maka ada 2 muatan yang berbeda, maka di situ timbul potensial. Maka energi potensial VR ini sesungguhnya adalah interaksi antara inti dan elektron. Ada MP dan ME-nya itu ya. Dan tentu saja yang inti itu diasumsikan dia diam. Dalam hal ini yang bergerak adalah elektron, maka energi kinetik di situ adalah energi elektron. Ini asumsi-asumsi ya, asumsi ini pendekatannya agak lebih sederhana begitu, agak menghindari sedikit matematisnya ya, formasi matematisnya. Oke, silakan. Jadi makanya di gambar itu, gambar di bawahnya gambar itu sistem koordinat bola bagi atom hidrogen. Jadi kita menggunakan sistem koordinat bola tidak lagi X, Y, Z kotak, tetapi R, theta, pi ya. Nah, dari situ nanti sesungguhnya kita bisa menentukan bilangan kuantum N dari RL-nya itu, kemudian L dari theta-nya, kemudian M dari pi-nya ya, sudut pi-nya itu. Jadi S orbit. Jadi nanti kita kenal ada L ya, bilangan kuantum L, momentum sudut, kemudian ada S, momentum spinnya atau orbitnya gitu ya. Oke, teruskan dulu Mbak. Ini, supaya ada sambungan. Nah ini ya, ini sudah bola ya. Nah, ini solusi. Oke. Baik, Prof. Saya lanjutkan. Untuk mendapatkan solusi bagi persamaan tersebut dilakukan pemisahan variabel, yaitu dengan R-nya yaitu besi pakai R radial, kemudian angular dan azimut sebagai berikut. Besi R P sama dengan R besar dalam radial, terus kemudian sudut dan juga azimutnya. Penjumlahan suku-suku yang hanya bergantung pada jari-jari dan 2 sudut ini akan selalu sama dengan 0 untuk sembarang nilai R, kemudian theta dan pi jika masing-masing
suku sama dengan konstanta. Konstanta harganya kurang lebih L dalam kurung L plus 1. Suku yang hanya bergantung jari-jari menjadi 1 per R, D per DR, R kuadrat, DR per DR kecil, plus 2 massa elektron R kuadrat per H bar kuadrat. Kemudian energi totalnya plus elektron kuadrat per R sama dengan L buka kurung L plus 1. Sedangkan untuk suku yang mengandung sudut theta dan phi-nya menjadi 1 per theta sin theta do per d per d theta sin theta d theta per d theta plus 1 pi sin kuadrat theta d kuadrat pi per d kuadrat pi sama dengan negatif L buka kurung L plus 1. Nah, pada teori atomekanika kuantum untuk menggambarkan posisi elektron kita gunakan bilangan kuantum. Daerah kemungkinan elektron berada disebut orbital. Orbital ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Munasir untuk terkait bilangan kuantum. Schrödinger menggunakan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau yang biasa kita kenal dengan simbol n, kemudian bilangan kuantum azimut L, dan juga bilangan kuantum magnetik yaitu dengan simbol M. Ketiga bilangan kuantum tersebut menjelaskan tingkat energi, bentuk, dan orientasi elektron di dalam orbital. Selain ketiga bilangan kuantum tersebut, ada bilangan kuantum spin yang menunjukkan perputaran elektron pada sumbunya. Yang pertama kita bahas dulu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan tingkat energi elektron pada subkulit. Subkulit elektron memiliki lambang yaitu S, P, D, F. Terus kemudian huruf-huruf tersebut berasal dari kata shape, principle, device, and fundamental yang diambil dengan nama-nama seri spektrum unsur. Harga untuk berbagai subkulit yaitu sebagai berikut. Untuk elektron subkulit S itu memiliki harga kuantum azimutnya sama dengan 0. Kemudian untuk subkulit P itu harga kuantum azimutnya sama dengan 1. Untuk subkulit D itu L-nya sama dengan 2, dan subkulit F itu sama dengan L-nya sama dengan 3. Nilai-nilai bilangan kuantum dibatasi oleh nilai n. Bilangan kuantum momentum sudut atau bernilai bulat dari 0 hingga n-1. Contohnya, apabila n-nya 1 maka L-nya sama dengan 0. Kemudian bila n-nya 4 maka L-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Terus kemudian bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik ini memiliki gambar M yang menunjukkan arah orbital dari elektron. Bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orbital pada subkulit elektron. Bilangan kuantum ini bernilai negatif, 0, dan positif. Secara matematika, harga M dapat dituliskan mulai dari min L sampai dengan plus L. Harga M untuk berbagai subkulit dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya saja subkulitnya yaitu S, maka tadi rumusnya kan
dan N-1, L-nya adalah 0. Sedangkan untuk harga kuantum magnetiknya, N-nya sama dengan 0, jumlah orbitalnya 1. Kemudian kita ambil contoh yang subkulit D. Subkulit D itu harga L-nya 0, harga N-nya plus 1 dan 2, sehingga jumlah orbitalnya 5, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Begitu juga dengan F. Next. Jika tiap tingkatan energi diberi nama dengan ketiga bilangan kuantum NLM, keadaan dasar memiliki N sama dengan 1. Karena L sama dengan 0 di sini hanya satu nilai ML yang diperlukan, ML-nya adalah sama dengan 0. Jadi keadaan dasar memiliki bilangan kuantumnya yaitu 100. Kemudian untuk keadaan eksitasi pertama memiliki N sama dengan 0, sehingga nilai di bilangan kuantumnya, bilangan azimutnya, L-nya yang diperkenankan adalah L sama dengan 0 atau L sama dengan 1. Untuk L sama dengan 0 hanyalah ML sama dengan 0 yang diperkenankan. Untuk L yang sama dengan 1, maka ML-nya adalah min 1, 0, plus 1. Dengan demikian, himpunan bilangan kuantum yang mungkin bagi ini adalah 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 0, dan 2, 1, min 1. Semua keadaan ini memiliki N sama dengan 2, dan karena itu semuanya memiliki energi yang sama. Karena energi hanya bergantung dengan M, dengan demikian semua keadaan terdegenerasi, dan kita mengatakan bahwa tingkat N sama dengan tingkatnya N sama dengan 2, terdegenerasi rangkap 4. Pada umumnya tingkat ke N terdegenerasi rangkap yaitu N kuadrat. Seperti pada tabel itu telah digambarkan suatu harga bilangan kuantum. Untuk bilangan kuantum utama, N-nya itu kan tadi sama dengan 1. Kemudian untuk kuantum azimut L itu ada 0, 01, kemudian kalau misalnya dia dasar itu bilangan kuantumnya 100. Terus kemudian apabila N-nya sama dengan 2, terus kemudian dengan L sama dengan 0, maka bilangannya itu min 1, 0, plus 1. Sedangkan untuk himpunan kuantum dengan N-nya sama dengan 2, seperti yang terlihat di gambar, itu bisa 200, 211, 210, atau 21 min 1. Next. Nah, sekarang bilangan kuantum spin. Elektron dalam orbital tidak hanya bergerak di sekitar inti, tetapi juga berputar pada sumbunya. Bilangan kuantum spin dengan lambang S ini menyatakan arah perputaran elektron pada sumbunya. Bilangan kuantum suatu elektron di dalam orbital dapat memiliki harga spin yaitu plus 1 atau min plus 1/2 atau min 1/2. Tetapi berdasarkan kesepakatan para tokoh kimia, untuk harga elektron pertama orbital itu harganya yaitu plus 1/2. Untuk selanjutnya yaitu terkait momentum sudut. Dalam persamaan Schrödinger, momentum sudut terkait dengan bagian fungsi gelombang yang tidak bergantung radial, yang berarti tidak bergantung dari potensial.
besar dan arahnya momentum sudut itu terkait dengan fungsi gelombang yang menyerupai fungsi azimut dan angular. Dalam mekanika klasik, vektor momentum sudut elektron yang beredar mengelilingi inti atom dan tegak lurus dengan bidang orbital elektronnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu momentum sudut sama dengan R kali P. Next. Vektor L dapat memiliki komponen sepanjang sembarang sumbu dalam ruang. Umumnya kita memilih sumbu Z karena ia merupakan sumbu acuan sistem koordinat bola. Kayak tadi yang gambar awal itu kan ada X, Y, Z. Nah, nilai-nilai komponen Z dari LZ yang kita tunjukkan dengan L terbatas menurut pernyataan LZ sama dengan ML kali H bar, di mana ML adalah bilangan kuantum magnetik yang bernilai bisa 0 atau plus minus 1 atau plus minus 2. Setiap orientasi yang berbeda dari vektor L berkaitan dengan suatu nilai ML yang berbeda. Sudut polar theta yang dibuat vektor L terhadap Z adalah LZ sama dengan L cos theta, maka cos theta-nya adalah L per harga mutlak momentum sudutnya, atau cos theta sama dengan ML per akar L buka kurung L per 1. Alasan lain memilih dan menaruh perhatian khusus pada sumbu Z adalah karena menurut fisika kuantum kita hanya dapat mengetahui secara pasti satu dari ketiga komponen L yang berdasarkan kesepakatan kita memiliki komponen Z. Kedua komponen L lainnya sama sekali tidak pasti. Ini dapat ditelusuri dari bentuk tambahan asas ketidakpastian. Kemudian untuk momentum sudut lebih besar dari L haruslah benar. Seandainya kita dapati momentum sudutnya L kali H bar, kita peroleh LZ-nya sama dengan ML kali H bar atau sama dengan L kali H bar. Next. Next, langsung fungsi gelombang atom hidrogen. Oke, untuk fungsi gelombang atom hidrogen, bilangan kuantum NLM yang menamai keadaan atom hidrogen mempunyai dua tafsiran. Satu, bilangan kuantum adalah label yang muncul dari prosedur matematika yang terlibat dalam pemecahan persamaan Schrödinger. Kedua, memiliki tafsiran geometris. Tafsiran matematik pecahannya bilangan kuantum merupakan label atau indeks dari fungsi gelombang yang berbeda, di mana komponen fungsinya yaitu bergantung pada tiga komponen, yaitu radial, angular, dan azimut. Next. Nah, ini probabilitas menentukan elektron. Untuk menghitung probabilitas radial PR DR untuk menemukan elektron antara R dan R plus DR dalam volume fluid itu dapat diperoleh dengan rumus tadi, persamaan yang kedua. Kemudian integral dari theta dan pi bernilai 1 karena fungsi radial, angular, dan azimut masing-masing ternormalisasikan, sehingga rapat probabilitas radialnya adalah seperti persamaan yang terakhir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Arif. Baik, terima kasih Mbak Rofi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rofi terkait dengan teori gangguan waktu independen. Jadi di sini kita asumsikan pertama dari Hamiltonian bahwa H sama dengan H0 plus lambda kali H pangkat 1, di mana lambda itu adalah bilangan real yang sangat kecil. Kemudian keadaan eigen dari Hamiltonian
seharusnya tidak jauh berbeda dari keadaan eigen dari H0. Kemudian mengapa ada teori gangguan? Ide teori ini memiliki dampak yang sangat dalam dan luas. Yang tadi ya, halaman pertama tadi. Nah, H0 di situ apa? Hamiltonian apa, Mas? Ada H0, ada H1 ya. Di situ kalau lihat formulanya di situ. H0 itu menandakan apa? H1 itu menandakan apa? H0 Hamiltonian statik Hamiltonian yang diam. Statik Hamiltonian. Oke, jadi kalau lihat persamaan Schrödinger tadi yang dijelaskan Pak siapa tadi, Rofeatul tadi ya, itu kita masih H0 sebetulnya. Jadi kita belum memperhitungkan kalau misalnya atom hidrogen itu berada di satu area tertentu, di area misalnya diletakkan di daerah yang bermedan magnet atau medan listrik atau apa gitu ya. Jadi kita masih melihat dalam kondisi apa ideal. Jadi H0 itu adalah apa Hamiltonian untuk sistem atau untuk persamaan Schrödinger tanpa gangguan gitu ya. Nah, H1-nya itu adalah eksternalnya ya, gangguannya. Kemudian lambda itu pengalinya, itu bilangan saja pengali. Jadi biasanya pengganggu itu kecil sebetulnya kalau dibandingkan dengan H0-nya itu. Tetapi dia berdampak ya. Berpengaruh. Ini nanti untuk pemecahan spektrumnya ya. Nah, itu baik untuk kasus Siemens effect maupun di Stark effect itu juga sesungguhnya ada H aksennya atau H1-nya itu. Kalau di Siemens ya H1-nya itu adalah potensial medan magnet. Kalau di Stark ya H1-nya itu adalah potensial medan listrik gitu ya. Nah, dalam hal ini nanti untuk super halus ya istilahnya ada, atau fine structure ini adalah adanya interaksi antara elektron dan proton dengan I. Itu juga berpengaruh nanti untuk pemecahan spektrum. Nah, tidak apa-apa, ini dimulai dari situ. Tadi saya cuma tanya, ini H itu adalah Hamiltonian system ya, sistem. Tetapi dalam hal ini H itu adalah gabungan dari kondisi yang tidak ada gangguan yaitu H0 ditambah sedikit efek gangguan H aksen atau H1-nya itu. Kenapa dikatakan sedikit? Karena ada pengali lambdanya itu ya. Itu. Baik, teruskan Mas Arif. Baik, terima kasih Prof. Kemudian ide teori gangguan memiliki dampak yang sangat dalam dan luas di banyak cabang fisika. Teori gangguan ada di banyak kasus. Satu-satunya teknik teoritis yang kita miliki untuk menangani berbagai sistem yang kompleks, baik yang kuantum maupun yang klasik. Contoh dalam teori medan, atau yang sebenarnya merupakan generalisasi nonlinear dari kuantum medan. Sebagian besar upaya adalah mengembangkan cara-cara baru untuk melakukan teori gangguan, baik yang loop ekspansi, kemudian ekspansi 1/n, kemudian sama dengan ekspansi 4. Kemudian ada asumsi tentang H0 tadi, bahwa yang pertama keadaan eigen H0 serta energi eigen yang sesuai, yaitu H0 kemudian Cn0 sama dengan In pangkat 0 Cn pangkat 0.
Kemudian gangguan H. Nah, apa yang kita maksud dengan untuk mengetahui H ini? Bahwa kami dapat menuliskan H menggunakan dasar lengkap dari nilai tadi, Cn 0, kemudian H, Cm pangkat 0 untuk semua nilai M dan N. Yang ketiga, hanya mempertimbangkan keadaan kuantum dengan energi eigen diskrit. Secara umum, spektrum energi sistem kuantum, yaitu semua nilai eigen dari Hamiltonian jatuh ke dalam salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama di sini adalah spektrum diskrit, yaitu energi eigen hanya dapat mengambil nilai terdiskritkan tertentu. Contoh di sini adalah sumur potensial dalam yang tak terbatas, misalnya dalam potensi harmonik. Nah, pada persamaan berikut. Kemudian yang kedua, spektrum kontinu atau energi eigen dapat mengambil nilai nyata apapun dalam rentang tertentu yang diizinkan. Kemudian yang ketiga, spektrum campuran, beberapa bagian dari spektrum kontinu, sementara bagian lain memiliki energi eigen yang terpisah. Contoh pada potensial berhingga dengan baik. Kemudian di sini kita memiliki beberapa keadaan terpisah di dalam potensial sumur, tetapi untuk E di atas bagian atas sumur potensial memiliki spektrum yang kontinu. Kemudian berikutnya tentang teori gangguan non-degenerasi. Jadi di sini mempertimbangkan keadaan tertentu Cn pangkat 0, kemudian di sini kita asumsikan bahwa En pangkat 0 min Em pangkat 0 jauh lebih besar dari Cm pangkat 0 untuk yang lainnya. Kemudian yang pertama kita perhatikan fungsi gelombangnya terlebih dahulu. Karena keadaan eigen dari H0 membentuk basis persaingan atau perlawanan, kita dapat menuliskan keadaan kuantum apapun sebagai superposisi linear dari Cm pangkat 0. Nah, ini persamaannya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan keadaan eigen dari H, dimana di sini Cn dapat juga ditulis dengan cara yang sama. Nah, pada persamaan yang kedua ini. Itu bacanya apa, Mas Arif? Yang mana? Yang bawah ini. Yang atas tadi itu, karena keadaan eigen dari H0 dan seterusnya dari. Nah, itu bacanya apa tadi? C. Yang itu ini bacanya apa? Bacanya apa? C, Pak. C. Sebagai superposisi linear dari apa bacanya? Lanjutannya. C, Bro. C. Enggak, baca keseluruhan simbol itu loh. Sebagai superposisi linear dari Cm pangkat 0. Cm Bentar. itu bacanya keadaan, Mas Arif. Itu simbol keadaan. State-nya itu. Jadi tanda di depan garis lurus vertikal itu tandanya bra. Terus yang sudut di kanan itu cat gitu. Itu sudut bracket. Itu simbol fungsi atau simbol keadaan. Jadi kalau baca itu keseluruhan itu adalah keadaan Cm0 gitu, atau gelombang Cm0 pada keadaan 0, keadaan netral, keadaan awal itu sebetulnya. Itu keadaan, Mas Arif. Baik, Bro. State-nya. Berarti keadaan Cm0 gitu, Pak. Iya. Nah, ini untuk menyelesaikan itu kan sulit biasanya. Jadi dalam kuantum, dalam metode ini biasanya dibuat deret. Makanya di bawahnya ini kan gelombang keadaan C itu sama dengan itu kan sigma sekian itu kan. Itu deret kan sebetulnya. Deret. Jadi nanti makanya dalam hitung-hitungan ini solusinya itu dalam bentuk matrik biasanya. Matrik square, matrik kuadrat. Oke, lanjutkan Mas Arif. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian seperti pembahasan di atas tadi, jika lambda kecil, keadaan eigen H akan serupa
dengan keadaan eigen H0. Di sini kita mengasumsikan bahwa keadaan si n sangat dekat dengan keadaan si n pangkat 0. Ini berarti bahwa an sama dengan 1 dan untuk nilai m tidak sama dengan n lainnya. Nah, ini pada persamaan bawahnya ini. Kemudian kita bisa dengan mudah untuk menormalkannya jika kita menggunakan persamaan ini. Si n sama dengan 1/an, keadaan si n sama dengan keadaan si n pangkat 0 plus sigma m tidak sama dengan m, m/an, keadaan si m tidak sama dengan 0. Kemudian berikutnya tentang energi eigen. Nah, di sini energi eigen dari H juga merupakan fungsi dari dan untuk keadaan kecil dengan menggunakan deret Taylor. En ini tidak agak buram. En untuk lambda sama dengan En pangkat 0 plus lambda En pangkat 1 plus lambda pangkat 2 En pangkat 2 sampai sekian. Nah, ini untuk persamaan Schrödinger dalam teori gangguan. Pada persamaan di sini yang diawali dari H dalam keadaan si n sama dengan En dalam keadaan si n. Kemudian dijabarkan dalam rumusan berikut. Kemudian berikutnya tentang ini, teori perturbasi Billion-Wigner. Nah, di sini teori gangguan yang dibahas di atas dikenal dengan teori gangguan Rayleigh-Schrödinger. Ini disajikan untuk sebagian besar di buku-buku seperti itu. Namun pendekatan di sini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, terlalu rumit untuk naik ke urutan yang lebih tinggi. Misalnya nanti kan ada koreksi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini yang agak rumit adalah koreksi urutan ketiga dan keempat. Kemudian arti fisiknya kurang jelas. Kemudian yang ketiga, kita perlu menghitung energi dan fungsi gelombang secara bersamaan. Nah, kemudian dengan teori ini supaya kita lebih mudah dengan teori perturbasi Billion-Wigner. Nah, di sini menganggap bahwa pengaturan yang sama dan kesimpulan akhirnya persis sama, namun memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ini menawarkan interpretasi fisik dan yang bagus dan sederhana, versi diagram Feynman yang digunakan dalam teori medan waktu. Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk menghitung koreksi order yang lebih tinggi. Jika kita ingin menghitung energi eigen menggunakan komputer, teori gangguan ini hanya perlu satu literasi yang sangat sederhana atau satu pemahaman yang sangat sederhana. Nah, ini seorang dapat menghitung energi yang bersama tanpa khawatir dengan fungsi gelombang dengan menggunakan persamaan En pangkat 1 ada bersama berikut En pangkat 2 sampai En pangkat 1. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung energi menggunakan teori perturbasi Billion-Wigner. Nah, pertama kita tentukan beberapa singkatan. Ini agak tidak jelas. VIJ sama dengan C0 H dalam keadaan CF pangkat 0. Sampai pada persamaan di bawahnya ini, En sama dengan En pangkat 0 plus lambda kali Vn M plus lambda kuadrat. Di sini. Kemudian berikutnya tentang teori gangguan degenerasi. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari pengaruh gangguan kecil H pada keadaan eigen H0. Nah, asumsi kuncinya adalah sebelum kita mengaktifkan gangguan, yaitu pada sama dengan 0, energi eigen dari semua keadaan eigen lain dari H0 sangat jauh dari En pangkat 0. Gunakan persamaan ini En pangkat 0 ini M pangkat 0.
Ini akhirnya keadaan psi pangkat 0. Sampun Mbak. Kemudian lambda H, keadaan psi pangkat 0. Pada bagian ini kita akan mempertimbangkan situasi yang berlawanan, di mana setidaknya ada satu keadaan eigen lain dari H0 yang memiliki energi eigen yang sama. Sebagai N2, keadaan yang memiliki energi eigen yang sama dikenal sebagai degenerasi. Jadi teori gangguan ini dikenal sebagai degenerate teori gangguan atau teori gangguan degenerasi. Nah, ini spin orbit tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Rofi. Sini ada satu elektron dengan fungsi gelombang X, Y, Z berputar ke atas dan berputar ke bawah. Kemudian yang terakhir tentang efek Zeeman kemarin, ini ada persamaan H sama dengan H0 plus HR aksen plus HS0 aksen plus HZ aksen. Kemudian untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Firdausi menggunakan PPT yang berbeda. Monggo Mbak Firdausi. Mas Arif. Jalan. Oke. PR pertanyaannya tadi yang terakhir itu, tadi kan ini ya teori gangguan untuk keadaan degenerasi dan non degenerasi. Iya, Bro. Nah, coba itu nanti dicari jawabannya. Apa bedanya? Keadaan degenerasi itu apa, non degenerasi itu apa, dan apa untuk apa? Untuk kondisi seperti apa? Atau contohnya seperti apa? Gitu. Iya, Bro. Terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang fermion dan boson, tapi sebelumnya mohon maaf, ini PPT-nya belum jadi, jadi mungkin saya menerangkan lewat word dulu. Panas suaranya ya. Oke, suara saya sudah dengar? Sudah. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini PPT-nya saya belum jadi saya menerangkan lewat saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermion dan boson. Fermion dan boson itu merupakan sistem dua partikel di mana pertimbangkan sistem klasik, di mana partikel tunggal memiliki keadaan yang dijelaskan oleh posisi dan momentum yang kita kenal sebagai R vektor dan P vektor. Maka keadaan n partikel dapat dibedakan dan ditulis sebagai R1, P1, R2, P2 dan seterusnya.
Sehingga notasi titik itu menunjukkan daftar terurut di mana posisi yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Misalnya, secara umum R1P1 R2P2 tidak sama dengan R2P2 R1P1. Untuk menggambarkan partikel yang tidak dapat dibedakan, kita dapat menggunakan notasi himpunan. Misalnya, set ABC dan CAB adalah sama. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan keadaan dari n partikel yang tidak dapat dibedakan sebagai R1P1, R2P2, dan seterusnya, yang merupakan persamaan pertama. Sehingga kita dapat melarang dua partikel yang memiliki posisi dan momentum yang sama persis, atau dapat membiarkannya, yang berarti satu set dengan kemungkinan elemen berulang. Notasi ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa partikel tidak memiliki identitas secara individu dan tidak ada perbedaan fisik atau matematis antara apa yang kita sebut sebagai partikel 1, partikel 2, dan seterusnya. Misalkan kita mempunyai n partikel dengan masing-masing ruang keadaan partikel tunggal diberikan oleh ruang vektor V. Maka apabila tersebut partikel dapat dibedakan dengan ruang komposit akan diberikan oleh V pangkat xn sama dengan Vx xv. Misalkan putaran n partikel ini adalah minus setengah, yaitu memiliki ruang keadaan C kuadrat dalam kurung pangkat xn. Fungsi gelombang n partikel dalam 3 dimensi adalah fungsi C, R1, dan seterusnya, yaitu Fn, yang memetakan R pangkat 3n ke C. Jika S R pangkat 3 menunjukkan fungsi berperilaku baik, secara resmi disebut sebagai ruang Schwarz. Maka n ruang partikel setara dengan S R pangkat 3 pangkat xn. Jika fungsi gelombang dari partikel yang tidak dapat dibedakan, maka wajar saja apabila tidak akan berubah jika kita menukar posisi partikel, misalnya bertukar antara R1 dan R2. Untuk lebih konkretnya, pertimbangkan kasus dua partikel yang tidak dapat dibedakan, maka kita harus menuliskan persamaannya menjadi I R1 R2 sama dengan I theta si R2 R1 atau disebut sebagai persamaan kedua. Untuk beberapa fase E pangkat I theta, untuk menjelaskan mengapa fase harus independen dari R1 R2 tergantung pada keberadaannya. Apabila lebih dari 3 dimensi spasial dan lebih dalam pada dimensi 1 dan 2, cara yang lebih umum untuk mengekspresikan persamaan 2 adalah dengan mendefinisikan dengan menukar operator F sehingga menjadi F alpha x beta sama dengan beta x alpha, atau kita sebut sebagai persamaan kedua. Untuk setiap keadaan partikel tunggal mutlak A dan mutlak alpha dengan mutlak beta, maka kemudian persamaan kedua dapat setara dengan F C sama dengan E pangkat I theta C, atau kita sebut sebagai persamaan keempat. Maka sejak F2 sama dengan I, maka nilai eigennya hanya dapat kurang lebih 1, sehingga E pangkat I theta sama dengan plus minus 1. Ruang eigen yang bersesuaian masing-masing disebut sebagai subruang simetris dan antisimetris dan dilambangkan sebagai berikut. Sin pangkat 2V sama dengan si E PXV seperti yang di sini. Perbedaannya hanya untuk yang simetri itu plus, yang anti itu negatif. Partikel yang ruang keadaannya n sama dengan 2 adalah sin 2V yang disebut sebagai boson, dan mereka tersebut memiliki ruang anti kuadrat V disebut fermion. Teorema spin statistik menyatakan bahwa partikel dengan putaran setengah bulat, setengah
3/2 dan seterusnya adalah fermion, dan partikel dengan putaran bilangan bulat 0, 1 dan lain-lain adalah boson. Hal itu sesuai atau bukti melibatkan teori bidang atau setidaknya perbedaan antar antipartikel. Untuk menemukan dasar bagi subruang simetris dan antisimetris dapat juga menerapkannya pada dasar CXP, yaitu F memiliki nilai eigen kurang lebih 1, di mana P sim ekuivalen dengan I plus F per 2 akan memproyeksikan ke ruang eigen plus 1, yaitu sebagai subruang simetris, dan P anti ekuivalen I minus F per 2 akan memproyeksikan pada nilai eigen yang negatif 1 atau disebut sebagai subruang antisimetris. Sehingga dapat diasumsikan bahwa mutlak alfa dan mutlak beta itu adalah ortogonal, dan keadaan tersebut dapat dinormalisasi untuk mendapatkan AX beta plus beta X alpha di akar 2. Dan apabila menerapkan T anti terhadap mutlak alfa X mutlak beta akan memperoleh nilai 0 apabila mutlak alfa sama dengan mutlak beta, atau persamanya dapat tulis mutlak alfa X beta minus beta X alpha per akar 2. Setelah dinormalisasi, apabila A atau alfa dan beta adalah ortogonal, keadaan ini semuanya adalah ortogonal kecuali saat bertukar A dan beta ini. Dalam hal ini mendapatkan kembali yaitu subruang simetris atau sama dikalikan dengan minus 1 atau disebut sebagai subruang antisimetris. Untuk sim kuadrat V memiliki dasar seperti berikut: persamaan 6, di mana alfa kurang dari sama dengan beta, maka bisa saja setara apabila A lebih dari beta. Tapi sebaliknya tidak melakukan keduanya untuk mendapatkan status yang sama, yang mana anti kuadrat V di sini memiliki dasar seperti persamaan tadi. Untuk dasar sim kuadrat V memiliki D plus D2 sama dengan D dalam kurung D plus 1 per 2 elemen, sehingga tersebut dapat diperiksa apabila D plus 1 per 2 plus D minus 1 per 2 itu adalah D kuadrat. Tapi situasi tersebut unik karena N sama dengan 2. Untuk N lebih dari 2, maka V berisi keadaan yang tidak sepenuhnya simetris atau sepenuhnya antisimetris. Contohnya in minus setengah partikel. Ketika J sama dengan 2, maka basis yang dihasilkan yaitu sin kuadrat J kuadrat adalah sebagai berikut: plus 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 minus plus minus plus per akar 2 dan minus minus. Dan dasar untuk anti kuadrat J2 adalah plus minus 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 plus per akar 2 disebut sebagai triplet dan sinuat. Berikutnya yaitu N partikel, yaitu N partikel dapat dibedakan, kemudian ruang keadaannya dapat digabungkan, di mana V adalah ruang keadaan partikel tunggal, di mana dasar untuk ruang ini diberikan oleh vektor untuk A1 alpha 1 sampai alpha n. Untuk menentukan subruang simetris dan antisimetris, kita harus menentukan operatornya terlebih dahulu, yaitu F, I, dan J. Untuk menukar posisi tensor I dan J, yaitu jika I kurang dari J, maka operatornya akan menjadi sebagai berikut, seperti pada persamaan 8.
Dan definisi serupa jika I lebih dari J. Meskipun operator ini tidak bolak-balik, kita dapat mendefinisikan subruang simetris dan antisimetris sebagai plus 1 minus 1 di ruang eigen. Sama seperti yang tadi, untuk sin pangkat n dan anti pangkat n itu berbentuknya hanya pada untuk nanti itu binas. Fungsi gelombang yang sesuai adalah seperti persamaan 10, yaitu Si R1, RL, RJ, Rn itu plus minus Si R1, RJ, RL, dan Rn, berbeda dari urutannya. Sehingga untuk menghitung dasar subruang simetris dan antisimetris, tentu harus mendefinisikan proyektor simetris dan asimetrisnya. Kemudian kita bisa menerapkan. Pada kasus yang dibahas tadi itu N sama dengan 2, sehingga Sn yang menjadi himpunan permutasi dari N objek, yaitu berupa himpunan fungsi 1 minus 1 dari 1 sampai N untuk persamaan dirinya sendiri, di mana Sn sama dengan N. Nah, itu adalah cara untuk memilihnya. Apabila Pi1 maka N minus 1. Untuk Pi2 itu elemen dari 1 sampai N tidak sama dengan Pi1 N minus 2. Untuk memilih Pi3 dan seterusnya untuk Pi4, permutasi Pi untuk pertama kali ditentukan operatornya, yaitu S pangkat I untuk setiap bagiannya. Operator F IJ di atas adalah operator yang sesuai dengan transposisi. Di persamaan 11 di sini itu untuk menunjukkan proyektor simetris dan antisimetrisnya. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan persamaan sim n pangkat V, pangkat n V, dan jika simnya itu sim pangkat n lalu V simnya adalah V, maka sama dengan tadi. Untuk yang pertama, elemen I yang berubah-ubah dari in V sim itu 1/n seperti yang dituliskan di sini. Nah, persamaan kedua menggunakan fakta bahwa F pangkat di C sama dengan C untuk semua C, sim pangkat NC. Misalnya untuk N sama dengan 3, maka tanda P-nya sama dengan 1 jika P adalah permutasi identitas atau siklus dengan panjang 3. Untuk tidak mendapat ambiguitas, sebagai contoh, pada persamaan 12, permutasi yang menukar 1 dan 2 memiliki tanda minus 1, sama dengan determinan 01, 10. Demikian pula, setiap transposisi tunggal memiliki tanda minus 1. Menurut persamaan 12, aturan perkalian untuk determinan AB sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B, sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua definisi setara seperti determinan fungsi mematuhi signifikan VP sama dengan signifikan T dengan tanda P untuk setiap permutasi dari VP-nya. Untuk sim pangkat N seperti pada persamaan 13 di sini, di mana N adalah istilah normalisasi yang sama dengan N vektor. Pangkat setengah jika alfa 1 sampai AN-nya semuanya berbeda. Dan secara umum akan berada di antara dua ekstrim tersebut. Demikian pula untuk anti pangkat N-nya pada persamaan 14.
sehingga normalisasinya akan selalu 1 per AKN. Pada persamaan 15 di sini itu merupakan rumus untuk determinan matriks yang apabila menggunakan notasi Si alfa R sama dengan R alfa, mudah untuk menunjukkannya seperti pada persamaan 16 di sini. Untuk Si A1 R1, untuk Si A1 alfa 1 Rn, hanya berbeda pada notasi notasi 1 dengan N-nya. Maka matriks ini disebut sebagai determinan Slater. Misalnya untuk N sama dengan 2, maka fungsi gelombang berbentuk seperti pada persamaan 17. Untuk partikel yang tidak berinteraksi, itu apabila H adalah Hamiltonian partikel tunggal, yaitu operator Hamiltonian pada V, didefinisikannya menjadi HI menjadi H bertindak pada sistem I dalam sebuah N sistem partikel. HI-nya maka ekuivalen dengan I minus 1 dikalikan dengan H dikalikan dengan I N minus 1. Jika kita mempunyai N partikel yang masing-masing mengalami Hamiltonian H, misalnya N berputar dalam medan magnet yang sama, maka total Hamiltoniannya dapat dituliskan seperti persamaan 19. Misalkan nilai eigen dan keadaan eigen dari H diberikannya seperti berikut, lalu spektrum H-nya dapat kita jelaskan dengan 3 kasus. Yang pertama, partikel yang dibedakan. Untuk keadaan eigen dengan energi partikel tunggal dari persamaan di atas, ini akan menjadi seperti persamaan 20-nya. Dengan demikian, dasar ortonormal dari keadaan eigen dari Hamiltonian merupakan keadaan dasarnya adalah 0. Dia memiliki energi NE0, sehingga sekurang pertama adalah N lipat 0 dan terdiri dari semua keadaan bentuknya. Energi yang dimilikinya yaitu N-1, E0 plus E1. Untuk tingkat energinya semua sama, yaitu alfa I, berbeda ketika degenerasinya N. Bahkan selain dari kemungkinan energi total yang sama, menambahkan koleksi yang berbeda dari E alfanya. Untuk kasus yang kedua itu boson, di mana keadaannya masih 0 atau setara dengan E sim 0,0 dan seterusnya. Itu apabila energinya keadaannya tereksitasi dengan N-1 E0 plus E1, tapi tidak ada degenerasi, maka keadaan tereksitasi pertamanya seperti pada persamaan 21. Sehingga kita bisa menulis P sim 1, 0 dan seterusnya ini. Lainnya yaitu N-1 dan 1, tapi ini semua mengacu pada keadaan yang sama persis, di mana pada spektrum Hamiltoniannya terbatas pada sin pangkat N, tapi generasi hingga N, sehingga secara khusus si sin A1 memiliki energi E alfa 1 plus E alfa N. Karena ini adalah dasar untuk sin pangkat N, sehingga kita tahu bahwa kita telah memperhitungkan spektrumnya. Untuk kasus yang ketiga yaitu Fermion, itu menyatakan bahwa 0 pangkat N tidak lagi legal dan keadaan dasar energinya akan berbeda. Kita bisa berasumsi bahwa alfa 1 kurang dari alfa 2 dan seterusnya sampai alfa N merupakan hasil dari alfa I lebih dari I minus 1 dan energinya lebih dari E0 E1
plus En-1 plus En. Sehingga kedua hal tersebut non berdegenerasi kecuali ada degenerasi dalam spektrum partikel tunggal. Peluang tersebut akan diajarkan pada cara Dirac yang menjelaskan tentang positron. Berikutnya yaitu suhu bukan nol. Pada keadaan thermal E minus beta H per Z untuk N fermion atau boson yang tidak berinteraksi, keadaan eigen dapat diberi label dengan nomor N0, N1, N2, di mana Ni adalah jumlah keadaan dengan energi EI. Untuk fermion bisa 0 atau 1, sedangkan untuk boson Ni-nya dapat juga bilangan positif dan negatif. Alternatifnya dapat memaksimalkan entropi yang tunduk pada batasan energi dan jumlah partikel, dan kemudian beta muncul sebagai pengganda laten, sehingga probabilitasnya mengamati nomor seperti pada persamaan 20, di mana dalam jumlah masing-masing Ni-nya berkisar di atas 0, 1 untuk fermion dan bilangan bulat non negatif untuk boson. Dengan kata lain, setiap nomornya merupakan variabel acak independen. Untuk fermion menghasilkan distribusi Fermi-Dirac. Untuk fermion bisa kita lihat pada persamaan 24, dan untuk boson itu distribusinya yaitu Bose-Einstein dengan persamaan 25 dan 26. Untuk boson membutuhkan mu kurang dari EI atau energi, tetapi untuk fermion tidak perlu. Nomor Fermi-Dirac dapat ditulis ulang sebagai persamaan 27, sehingga betanya adalah tak terhingga mendekati fungsi 1 untuk E1 kurang dari mu dan 0 untuk EI lebih dari mu. Jadi dalam batas suhu 0 akan mengisi level dengan energi hingga batas tertentu mu dan tidak ada tingkat di atas energi ini. Berikutnya yaitu partikel komposit, yang mana partikel tersebut memiliki banyak atribut dengan derajat kebebasan yang berbeda-beda, misalnya pada posisi dan putarannya, sehingga apabila digabungkan dengan produk tensor dapat ditulis status elektron tunggal sebagai si elektron, yaitu sama dengan si spasial dikalikan dengan si putarannya. Pembagian ini seringkali agak berubah-ubah, seperti kasus elektron yang mirip pada hidrogen, di mana keadaan itu dapat dituliskan N1 Ms atau membagi menjadi beberapa bagian spasial dan putaran. Kemudian untuk keadaan N partikel dapat dibedakannya pada persamaan 28. Misalkan untuk N partikel yang dapat dibedakan dalam A-1 per R potensial, atau bisa dibayangkan sebuah proton dikelilingi oleh elektron, muon, partikel, dan N-nya menjadi 3, maka bisa menggunakan persamaan 29. Untuk fermion dan boson situasinya tidak sesederhana karena sim pangkat NVXW tidak sama dengan sim NW dan anti-N, di mana F12 ditambah adalah permutasi yang menukar posisi 1 dan 2 dengan posisi 3, 4, sehingga dapat dituliskan pada persamaan 32 bahwa F12 dibanding F34 yaitu dapat dituliskan pada persamaan 32.
Untuk anti kuadrat C XW dapat dituliskan pada persamaan 33, yang mana hal tersebut subruang simetris dan antisimetrisnya apabila ingin memahami atau lebih dalam tentang anti kuadrat C XW. Karena F1 dibanding 2 dan F3 dibanding 4, maka nilai eigenproduk mereka hanyalah produk dari nilai eigen mereka. Ruang eigen bersama adalah sebagai berikut, seperti pada gambar ini, yaitu F12 dibanding F34 itu bisa dituliskan untuk F1 banding 2 yaitu plus 1, F3 banding 4 plus 1 juga. Untuk F2 1, 2, 3, 4 bisa ditulis minus 1, di mana F1 banding 2 adalah plus 1, F3, 4 adalah minus 1, dan seterusnya. Dengan demikian, minus 1 ruang eigen dari F1 banding 3 dibandingkan 2, 4 berisi status di ruang eigen plus 1 dari F1 banding 2 dan minus 1 ruang eigen dari F3 banding 2. Sehingga ini juga berisi status di ruang minus 1 ruang eigen dari F1 banding 2 dan ruang eigennya plus 1 dari F3 banding 4, serta status superposisi dalam dua ruang ini menyatukan apabila dituliskan pada persamaan 36. Sebagai aplikasi, sepasang elektron harus memiliki fungsi gelombang spasial simetris dan fungsi gelombang spin antisimetris, yaitu singlet atau sebaliknya. Fungsi gelombang spasial antisimetris dan fungsi gelombang spin simetris dapat menyebabkan interaksi spin yang efektif dan bertanggung jawab atas fenomena yang akan dibahas berikutnya. Berikutnya munculnya daya pembeda. Mohon maaf ini karena situasinya rame, saya mau ganti ruangan dulu. Prof Munazir, mohon maaf. Halo, Iya, Bapak. gimana? Untuk presentasinya sudah, Bapak. Sudah ya? Nggih. Baik, ini nanti sampai jam berapa ya normalnya ya? Jam 8. Jam berapa Mas Arif? 10. Jam 9 ya? Halo Mas Arif. Nggih, Bapak. Sampai jam 9.30, Pak. Jam 9.30 ya?
Oke, saya nyoba ini ya, saya share screen ya. Ini bisa dilihat ya, Mbak. Bisa, Bro. Bisa ya. Jadi baik. Untuk 3 tema yang sudah kita bahas semuanya ya, yaitu efek Siemens, efek star, kemudian struktur halus ini ya, hyperfine structure ini, atau hidrogen, untuk atom hidrogen ya, itu teorinya sama, yaitu teori gangguan. Jadi diawali dengan meninjau persamaan Schrödinger dengan gangguan. Jadi biasanya kalau kita menurunkan sampai model atom hidrogen, sampai ketemu ya identifikasi untuk bilangan kuantum tadi NLM ya, kemudian ditambah ada spin itu kita masih bicara tentang Hamiltonian pada persamaan Schrödinger yang tanpa gangguan gitu ya. Nah, ketika gangguan tadi seperti yang dipresentasikan Mas Arif tadi, itu ada H operator itu sama dengan H0. H0 itu adalah kondisi tidak ada gangguan, kemudian ditambah H1 atau H aksen atau H1 gitu ya biasanya. Itu adalah operator energi untuk sistem gangguannya. Nah, kemudian dikali dengan bilangan kecil konstanta yang kita tandai dengan simbol lambda tadi itu ya. Baik. Jadi untuk atom hidrogen ini, kalau kita meninjau atom hidrogen ini, kita tadi ya, jadi kalau hanya interaksi misalnya dengan medan listrik, berarti di situ adalah operator energinya nanti ada tambahan, yaitu potensial dari yang dihasilkan interaksinya dengan medan listrik. Begitu pula dengan medan magnet. Nah, tapi untuk kasus struktur halus ini yang ditinjau itu adalah efek atau interaksi LS ya. Jadi momentum sudut dan spinnya. Dan itu tentu saja untuk atom hidrogen interaksinya dengan proton. Dalam hal ini adalah inti gitu ya. Nah, misalnya contoh yang ini misalnya yang saya tunjukkan di sini, ini adalah misalnya tentang hukum Coulomb ya, potensial Coulombnya itu. Jadi interaksi elektron dengan proton, sehingga H1 sebagai operator energi untuk gangguannya itu kira-kira yang perlu ditambahkan adalah aspek interaksi elektron dengan intinya gitu ya. Jadi kalau hanya atom hidrogen saja kita menggunakan ini H0 ini adalah Hamiltoniannya ya. Jadi ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial. P kuadrat per 2 mu. Ini adalah ini ya. Tentu saja itu adalah massa ini. 2 massa itu ya. Itu namanya massa ini, massa gabungannya gitu, massa rata-rata ya dari 2 massa, yaitu elektron dan proton yang berinteraksi. Itu biasanya pakai itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita masih kembali menggunakan persamaan Schrödinger tadi dengan ketentuan seperti ini, maka kita bisa mencari
fungsinya, yaitu keadaannya tadi yang disebutkan Mas Arif tadi. Jadi kalau di persamaan dari Schrödinger untuk atom hidrogen itu biasanya kan akan kita ketemukan fungsi keadaannya atau fungsi gelombangnya, CNLM-nya itu ya, CNLM-nya simbolnya C itu C. Nah itu misalnya contoh aja ini adalah untuk ini ya, untuk ini menentukan probabilitas elektron dan proton ya pada titik yang sama pada saat terjadi interaksi itu. Jadi di dalam penjelasan mekanika kuantum untuk model atom ini kita memang tidak bisa menentukan secara pasti ya. Tadi ada yang menyatakan begitu, yang presentasi pertama tadi, di mana posisi elektronnya gitu. Makanya kita cari probabilitasnya gitu ya, probabilitas. Nah, sekarang interaksi elektron dan proton ini juga begitu. Di mana posisinya, maka probabilitasnya itu yang kita cari gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini yang gangguannya, misalnya di sini dikasih simbol H2 ya, simbol H2 untuk ini bilangan kuantum total atau momentum total J ya. J kalau kita balik ke fisika kuantum itu di teori atom hidrogen itu J itu adalah gabungan antara L dan S gitu ya. Jadi J itu sama dengan L vektor plus S vektor, itu besaran vektor. Nah, kita bisa menandai seperti ini. Jadi N jadinya fungsi keadaannya itu adalah tadinya kan NLM gitu ya, tetapi di sini interaksi LS-nya itu diperhitungkan ya, diperhitungkan sehingga penjumlahan L dan S itu juga masuk. Makanya di sini C, N, J, M, J, LS gitu ya. Nah, L-nya sudah ini gabung di sini. Jadi N, J, M, J, LS gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah ekspektasi nilai daripada H2. H2 itu adalah energinya ya dalam hal ini, untuk energinya. Maka bisa dicari seperti ini, saudara. Ini secara kuantumnya begitu teori. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga ini menghitung relativistik energinya juga ya, H1 tadi. Jadi H1 tadi yang gangguannya tadi itu kita juga bisa mencari ini adalah solusinya. Jadi di sini probabilitasnya adalah sepanjang jari-jari atomnya itu, ternyata R-nya tidak bergantung pada sudut theta dan pi-nya tadi itu. Nah, kemudian yang tadi karena probabilitas nilai super R dan nilai super R kuadratnya itu seperti ini, maka bisa dicari seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang koreksi spin orbitnya. Jadi ini adalah spin orbitnya. Ini misalnya adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh medan listrik. Itu timbal balik ya, relativistiknya, hubungan antara B dan E. Kemudian maka ini H2-nya tadi itu, jadi ini adalah nilai energi interaksi ya, interaksi antara S dengan spin elektron dengan medan magnetnya. Bisa ditulis seperti ini. Maka R dalam ini koordinat bola, tulis seperti ini. Maka H2 itu bisa diformulasikan seperti ini. Jadi H2 itu adalah merupakan nilai yang dibangun oleh interaksi L dan S ini ya, L dan S ini. Nah, kemudian ini relativistiknya ya, bersama gerak relativistiknya, energi kinetik dan energi relatifnya ini. Kemudian H1-nya sama dengan ini. Nah, ini aja ya, kita tidak menjelaskan matematisnya secara detail. Nah, kemudian H2 itu yang interaksi dengan
medan magnet ini, kemudian ini jadi ini. Jadi intinya adalah H2 itu dibangun oleh interaksi L dan S ya. Ini untuk menjelaskan struktur halus itu ya. Nah, kemudian kalau kita ini menyelesaikan persamaan itu ya untuk mencari H1. H1 tadi adalah gangguannya ya tadi. Ini dan H2 tadi adalah untuk pergeseran energi ya, spin orbitnya itu seperti ini, bisa ditulis seperti ini gitu. Nah, kemudian maka energi keadaan tadi yang kita simbolkan dengan C, NG, MG, LS tadi itu bisa ditulis seperti ini. Jadi EN0-nya ini adalah kondisi dia tidak ada interaksi spin orbitnya itu tidak kita hitung, atau interaksi LS-nya itu tidak kita hitung. Nah, ini adalah faktor interaksinya gitu ya. Nah, selanjutnya maka bisa disederhanakan seperti ini ya. Nah, ini tetap kita mengingat yang perjanjian yang tadi ya, yang di atas tadi, yang presentasi pertama tadi. Kalau N, nilai N itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nilai L itu min L sampai plus L, misalnya seperti itu. Nilai L-nya adalah sama dengan apa tadi? 0, 1, 2 sampai N-1. Nah, nilai Mg-nya atau ML-nya itu adalah min L sampai plus L. Seterusnya, kalau S-nya itu kan plus minus setengah ya. Karena dia adalah bilangan kuantum spin elektron. Nah, dari sini ini nilai yang ini tadi, mana yang ini tadi, ini adalah kontribusi akibat adanya pemecahan spektrumnya, karena ditandai dengan level-level energi yang tertentu. Kalau dalam istilah ini adalah pergeseran energi spektrumnya, gitu ya. Nah, atau disederhanakan kalau misalnya untuk kasus ini L plus setengah, jadi nilai tadi J-nya itu sebenarnya J itu kan sama dengan L plus S ya. Nanti bisa dicek ini untuk keadaan ini L plus setengah dan J plus setengah minus plus setengah itu ya, ini saya cek. Maka keadaan energi NLN tadi itu secara keseluruhan ya, ini yang NEN0-nya itu tanpa ada 1 LS, interaksi L dan S-nya, terus ini adalah ya kontribusi dari gangguan. Nah, ini tergantung apa? Nilai N-nya. Jadi ini 3 min 4N dibagi dengan J plus setengah. Jadi ini yang menyebabkan adanya pergeseran itu. Jadi lebih jauh misalnya contohnya seperti ini. Jadi kalau N sama dengan 2, kalau N sama dengan 2 itu mestinya apa? L-nya sama dengan apa? L-nya itu kan sama dengan 0 dan 1 ya. L-nya itu 0 dan 1. Kalau L0 itu adalah S, level S ya, level S. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1 itu adalah level P tadi yang disebutkan tadi ya, P. Nah, untuk L sama dengan 0, maka Mj-nya atau ML-nya sama dengan 0. Tetapi kalau L sama dengan 1, ML-nya itu sama dengan berapa? Min 1, 0, dan plus 1. Kan itu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di kuantum ini, cara penulisannya ini ya. Jadi ini simbolnya adalah L, J, terus kemudian 2 S plus 1 kalau nggak salah ya, nanti dicek. Nah, itu kalau di ini S setengah ini tidak ada pemisahan, tetap ini ya.
Nah, ini adalah tambahan karena tadi ya ada relatifnya tadi kalau di spektrum ini. Nah, yang di sini ini ada tambahan spin orbitnya. Jadi kalau tidak ada interaksi spin orbit ya kita dapatkan hanya spektrum S dan P saja. S dan P. S dan P ya, S dan P. Jadi di sini P. Karena nanti bisa kita identifikasi lagi P itu ternyata adalah tidak hanya P, tapi P itu ada tipe yang 3,5 dan P setengah. Nanti kita lihat lagi ya. Di sini ini numpuk jadi satu. Ini kalau tidak ada interaksi L dan S-nya. Nah, tapi kalau spin orbitnya ini dihitung, maka ini terpecah di sini. Ini terpecah. Jadi satu spektrum ini terpecah menjadi 2, P32, kemudian S setengah dan P setengah. Ini kebetulan ini sama. Nah, kalau ada tambahan medan magnet, ya, ada interaksi medan magnet, maka ini akan terpecah lagi. Ini S, ini adalah P setengah, P setengah. Dan yang P32 ini jadi 4 begini ya. Nah, seperti itu. Itu gambaran ilustrasinya kalau kita melihat ini ya, energi levelnya. Jadi energi level itu menandakan tingkat spektrum yang ada. Nah, itu kalau secara visual ditandai dengan pemecahan struktur gini, maka disebut dengan apa? Fine structure ya, struktur halusnya tadi. Bisa juga ditulis dalam bentuk formulasi seperti ini. Jadi untuk atom hidrogen misalnya dipengaruhi oleh medan magnet yang lemah seperti ini. Ini adalah efek Siemens sebetulnya ya. Ini, kalau ada medan magnetnya itu. Ini yang tadi, kemudian bersama ya ini. Jadi misalnya untuk ini contoh lagi misalnya ini untuk pergeseran lem ini. Jadi misalnya di ini ya. Jadi apa? Misalnya ini adalah untuk N sama dengan 2. N sama dengan 2 ya. Di bilangan kuantum utama N sama dengan 2. Berarti L-nya adalah sama dengan 0 dan 1. N-nya adalah 0 dan 1. Untuk N0 ya. N0 di sini. Kemudian untuk L sama dengan 1 itu memberikan nilai J yang berbeda. Ingat bahwa J itu sama dengan apa? J itu sama dengan L plus S atau plus minus setengah ya, plus minus setengah. Jadi kalau misalnya apa? L-nya sama dengan 1 plus setengah jadinya 3/2. Kalau L 1 dikurangi setengah maka jadinya J setengah. Nah, ini L sama dengan 0 L sama dengan 0 maka J-nya adalah J ada sama dengan L plus minus setengah kan. Ini sama dengan tetap aja sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang ini ya. Ini ini keadaan dasar ya. Kita tahu bahwa dari persamaan atom hidrogen tadi maka gambar spektrumnya hanya satu aja, slide gini. Nah, karena ada pengaruh spin orbit maka dia pecah jadi begini. Jadi 3, ini ya spin orbitnya. Nah, atau kalau menggunakan teori Dirac gitu ya, kita hanya bisa membedakan antara JJ gitu ya, J setengah dan J3/2 gini. Nah, ini kan J ini kalau ini terjadi pemecahan karena di sini adalah gabungan untuk L0 dan L1 gabung jadi 1, ini pecah sekian. Ini disebut dengan peristiwa pergeseran lem. Ya. Tuh. Nah, lebih jauh misalnya ini yang efek spin orbit. Jadi contoh misalnya 2P1 di sini, 2. Berarti N-nya sama dengan 2 ya. P itu adalah untuk L sama dengan 1 ya. L sama dengan 1. Ini. Maka dia kalau untuk pengaruh spin orbit saja itu dia akan terpecah menjadi 2 begini. Nah, ini adalah perbedaan energinya.
bisa ditulis seperti ini, delta alpha S0 di sini ya untuk pemecahan di tingkat dasarnya ini pecah jadi dua. Ini spin orbit, pengaruh spin orbit. Jadi kalau kita bicara tentang Haber-Fine structure itu adalah karena interaksi spin orbit. Kemudian ini lebih jauh tadi ya energinya. Kemudian ini tadi simbol-simbol yang sudah dituliskan temanmu tadi untuk L, S dan simbolnya apa tadi sudah. Kemudian nah ini contoh lagi, jadi untuk menjelaskan tentang struktur halus untuk atom hidrogen. Jadi misalnya atom hidrogen ya, sesungguhnya atom hidrogen itu N-nya kan hanya sama dengan 1 ya, dia hanya 1 elektron saja. Tapi kita bisa memodelkan, itu kan model ya, pemodelan. Jadi ini 1S 2P misalnya, ini dengan 2P-nya. Kalau di kulit tingkat 2 itu kan mestinya ada 2S 2P gitu ya. Ya, tapi ini adalah kita lihat dua step untuk 1S dan 2P ya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran untuk spektrum atom hidrogennya. Yang ini ya, yang sebelah kanan ini. Dan ini ditandai apa? Misalnya ini adalah level 1S, ini 2P. 2P-nya tadi kan terpecah ya menjadi P setengah dan P 3/2 tadi akibat apa tadi? Akibat interaksi L dan S-nya tadi. Jadi ini ditandai, kalau ini misalnya ini adalah tandanya untuk B yang arahnya ke atas, L-nya ke atas, S-nya ke atas, sama ya, B dan L-nya sama, tetapi S-nya berlawanan. Nah itu, ini patuh terhadap hukum Pauli ya, sebenarnya. Jadi di satu orbital itu tidak boleh ditempati oleh elektron yang sama. Jadi orientasi elektronnya itu ditandai dengan spin up, spin dot, plus setengah dan min setengah itu ya. Ini sama penjelasannya masih seputar itu. Ini contoh-contohnya ya. Nah, coba kita lihat untuk lebih jauh, misalnya contoh ini ya, kembali ke pelajaran waktu di SMA dulu. Ini ya. Jadi untuk menjelaskan ya spektral, bicara tentang spektral atom hidrogen itu dulu kita kenal ya. Jadi dari model atom hidrogen itu dulu ketika kita belajar tentang hukum Bohr ya. Jadi misalnya elektron meluruh dari level energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah misalnya ya. Kalau misalnya ke N1, ke N2, ke N3, ke N4 dan seterusnya, maka kita kenal ada deret Lyman, Balmer, Paschen dan seterusnya itu. Nah, di sini ada istilah pergeseran lem tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini sebetulnya. Jadi untuk menggambaran level energi pada atom hidrogen itu ya. Jadi kan ini pada tingkat dasar. Jadi min 13.6 dibagi dengan N kuadrat dikali Z kuadrat elektron volt. Jadi kalau atom hidrogen itu N-nya hanya sama dengan 1, berarti level energinya, level energi dalamnya itu adalah negatif 13,6 elektron volt. Ya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara tentang Haber-Fine structure itu di N sama dengan 1 itu kalau diperbesar ya, diperbesar 100.000 kali ya, diperbesar 100.000 kali itu ternyata ada spektrum, dua spektrum gitu. Dua spektrum. Yang beda energi kedua spektrum itu adalah sekitar 5,9 kali 10 pangkat min 6 elektron volt. Nah, bisa bayangkan ya, sangat kecil sekali. Nah, kemudian tentu dengan frekuensi dan panjang gelombang
tertentu ya, kan level energi ini, energi itu kan bisa ditulis dalam bentuk frekuensi atau banyak gelombang. Nah, begitu pula untuk level N ya, N2 kulit kedua ini misalnya ya, untuk atom hidrogen ini. Ini kita bisa lihat, ini kalau di zoom ya, satu garis spektral ini kalau di zoom 100.000 kali ya, 100.000 kali, maka dia akan terpecah tadi seperti yang kita jelaskan di matematisnya tadi, menjadi 2P setengah dengan 2P 3/2 ya, 2. Nah, ini beda energinya sekitar 4,372 kali 10 pangkat min 6 elektron volt. Nah, ini yang dikenal tadi ya, pergeseran lem tadi itu. Nah, kemudian di spektrum atom hidrogen itu sebagaimana di teori Bohr gitu ya, itu bisa dijelaskan seperti ini. Jadi ada spektrumnya ya, ada spektrumnya. Jadi ini misalnya ini spektrum dari level-level energi tertentu. Kalau misalnya dia pindah ke ini menuju di level 2 ini, kita kenal dengan Dirac-Balmer tadi ya, itu akan seperti ini. Nah, jadi penjelasannya gini ya. Elektron yang berputar memiliki magnetismenya sendiri yang disebut dengan spin. Dan pada orbit hidrogen tertentu, elektron tersebut juga menghasilkan magnetisme orbit, gitu ya. Jadi pergerakan elektron ya yang berputar pada porosnya, selain dia berputar pada ini mengelilingi ini untuk momentum sudutnya, itu ternyata pergerakan spin elektron pada porosnya itu menghasilkan magnet gitu ya. Nah, deret spektral Lyman, Balmer, Paschen dan seterusnya adalah emisi cahaya yang menunjukkan tingkat energi utama atom hidrogen yang berkumpul pada energi ionisasi hidrogen. Ya. Jadi level dasarnya tadi kan di sini ya, 13,6 elektron volt negatif ya. Ini deretnya juga bisa kita lihat seperti itu. Nah, ini tadi yang pemecahan tadi spektrum hidrogen akibat adanya interaksi L dan S tadi. Ini disebut dengan hidrogen fine structure ya. Jadi pemisahan kecil dari garis spektral dikaitkan dengan interaksi antara spin elektron S dan momentum sudut orbital L. Ini disebut sebagai interaksi spin orbit, gitu ya. Nah, ketika garis spektral merah, ya di sini ini tanda merah sebetulnya ya. Nah, dari spektrum itu diperiksa pada resolusi yang sangat tinggi, maka ditemukan sebagai duplet. Jadi ada double spektrum gitu ya. Nah, dengan jarak yang dekat. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau di zoom ya 100.000 kali, dia ternyata adalah tumpukan ya, tumpukan spektrum. Nah, pemisahan ini disebut struktur halus ya, fine structure, dan merupakan salah satu bukti eksperimental pertama untuk spin elektron. Kata kuncinya di sini sebetulnya, yang kita mau buktikan dengan penurunan rumus-rumus tadi ya, berbagai pendekatan teori gangguan dan seterusnya tadi. Nah, ini biasa saja interaksi LS, kemudian ini ada arus menghasilkan medan magnet dan seterusnya ya. Ini adalah ya biasa biasa. Nah, ini yang tadi yang kita jelaskan. Jadi ini adalah hidrogen energy levelnya tadi, kemudian ini adalah spektrum hidrogennya. Jadi ini adalah untuk yang peristiwa mulai Lyman, Balmer, Paschen dan seterusnya tadi. Ini pemodelan atom hidrogen. Ini sudah bersama. Saya kira itu ya tambahan penjelasannya ya. Oke, untuk ini. Jadi memang tadi yang dijelaskan pakai pendekatan teori ya, menggunakan teori gangguan tadi, terus kemudian peninjauan keadaan
Jadi kemudian kita mencari energi sesungguhnya. Jadi yang dijelaskan di slide temanmu yang ketiga tadi sesungguhnya arahnya harusnya mengarah pada menemukan level energi ya, level energi untuk ini level energi atau terjadi tambahan ya atau pemecahan level-level energi akibat adanya interaksi eksternal ya pada atom. Ya, interaksi eksternal itu disebut sebagai interaksi dengan gangguan lingkungan ya. Ya, bisa dengan medan magnet yang menghasilkan ya efek Zeeman, dengan medan listrik menghasilkan efek Stark ya. Kemudian interaksi L dan S ya, interaksi elektron dengan inti itu sebetulnya ya spin inti itu sehingga menghasilkan struktur halus ya untuk spektrum atom hidrogen gitu. Jadi itu saya kira nanti bisa dibenahi lagi atau disempurnakan ya PPT-nya. Oke. Ini masih gabung kok, diam semua ya. Saya Bro. Oke. Masih Bapak, kami satu device 3 orang. Oh gitu ya. Baik, saya masih ini ya. Saya masih mencari ini. Ini kan tinggal beberapa kali pertemuan, mencari formula. Nanti tugas saya kira gini aja ya. Untuk satu kelompok itu kita membuat PPT sesuai dengan topiknya itu, tapi lengkap gitu ya. Jadi lengkap. Mungkin bisa ditambahi dengan makalahnya ya. Makalah yang menjelaskan tentang misalnya yang pertama teman-teman yang menjelaskan tentang efek Zeeman. Ya, diberikan beberapa contoh juga ya. Kemudian efek Stark. Ya, kemudian untuk atom hidrogen ini untuk hyperfine structure ya, untuk struktur halus untuk spektrum atom hidrogen gitu ya. Nah, berikutnya nanti ada tema berikutnya juga begitu ya. Baik, mungkin hari ini itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin selanjutnya bisa belajar mandiri ya. Tolong dibaca kembali, dipelajari kembali, terutama untuk materi yang sudah didiskusikan ya, didiskusikan. Sehingga kita punya pengetahuan yang lebih lengkap. Ya. Sesungguhnya ada juga kalau kita mau mengikuti ini, cari simulasinya ya, simulasi untuk menggambarkan misalnya seperti apa efek Stark itu, kemudian efek Zeeman itu, kemudian interaksi ya, terutama kita kaitkan dengan aplikasinya misalnya. Dan juga kita bisa lihat bagaimana toh percobaannya. Jadi kuantum ini selain dibangun dengan teori-teori yang cukup ya tanda kutip agak rumit itu, sesungguhnya sudah dibuktikan secara eksperimental. Jadi baik efek Zeeman, Stark, interaksi kopling LS ini juga sudah ada eksperimennya sebetulnya. Itu. Nah, coba nanti lihat untuk aspek eksperimennya. Misalnya eksperimen untuk fenomena tentang efek Stark. Jadi interaksi atom hidrogen dengan medan magnet, medan listrik misalnya. Kemudian efek Zeeman, jadi bagaimana fenomena eksperimental interaksi atom hidrogen dengan medan magnet, ya, seperti itu. Itu ada semuanya itu. Ya, syukur-syukur nanti kalau Anda bisa belajar lebih jauh, siapa sih orang-orang fisika yang pertama kali melakukan eksperimen tentang itu. Jadi tentu ini tidak sekaligus langsung ditemukan teori yang mapan gitu ya, atau sebuah argumentasi fisika yang langsung mapan, tetapi mungkin pertama baru menguak tentang fenomena itu, kemudian ditulis, kemudian diuji lagi oleh
peneliti-peneliti lain, sehingga sekarang menjadi sebuah bacaan teori fisika yang sudah diakui kebenarannya dan bahkan sudah dikembangkan lebih jauh, memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu-ilmu yang kekinian, gitu ya. Itu terutama untuk fisika kuantum. Jadi fisika kuantum itu sudah luar biasa ya perannya dalam pengembangan sains dan teknologi yang terkini ya. Kalau kita bicara nanopartikel, ya partikel dengan ukuran yang order nano kecil mendekati atom, itu kita bicara tentang quantum dot sudah. Ya. Jadi kalau kita bicara kuantum dalam skala yang kita pelajari ya, dalam misalnya menggunakan koordinat kota atau koordinat hanya satu variabel atau kota atau itu sudah biasa kita lakukan. Nah, sekarang udah maju ke quantum wire, quantum dot dan seterusnya, itu sudah arahnya ke sana. Jadi sudah membicarakan tentang hal-hal yang kecil ya. Jadi materinya itu sudah mendekati ukuran atom yang kita bicarakan, sehingga teori atom ini sangat berperan penting ya di dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi atau yang ada pada sifat-sifat material itu. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya. Gitu. Iya, Bapak. Siapa yang ingin ya. Sudah siap materinya? Minggu depan di kelompok saya Bapak sama Bu Dela. Oke. Alhamdulillah Soalnya sudah kemarin yang kelompok ini yang tampil hari ini kemarin juga mengeluh belum menemukan sumbernya, sehingga yang tadi itu apa yang diceritakan terlalu jauh, cerita tentang boson apa itu. Nah, referensi kelompok kami itu dari file yang jenengan kirim di kebetulan ada pendekatan WKB. banyak kok ya itu. Cuman itu jarang dipelajari ya, yang apa itu pendekatan apa itu, model apa itu, metode apa itu, WKB. WKB ya, itu jarang-jarang dibahas ya di fisika kuantum waktu S1, jarang-jarang. Itu adalah cara lain dalam menjelaskan. Oke lah, nanti kita lihat untuk sistem yang sederhana sampai yang kompleks. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak. Aku nasi. Terima kasih.